Halo guys, jumpa lagi dengan saya yang pastinya di channel Ricky Manodong. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Project Power. Jadi ini filmnya sangat seru dan banyak sekali atraksi lagi, banyak sekali actionnya gitu teman-teman. Jadi sebelum kita mulai ke pembahasannya atau topik pembahasannya, jika teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan pada video saya berikutnya. Jadi sebelum kita mulainya, langsung saja kita putar intronya. Let's go. Oke guys, jadi di film ini menceritakan ya, ada sebuah perusahaan yang bernama Genesis. Jadi Genesis ini adalah Genesis ini dimiliki oleh perempuannya, tapi namanya ini Genesis ya, dimana perusahaan ini atau proyek ini ingin menciptakan sebuah pil yang bisa membuat manusia itu menjadi kuat ya, seperti superhero. Jadi ketika manusia memakan pil tersebut, mereka akan mempunyai kekuatan dalam hitungan 5 menit. Jadi jangka waktu efek dari pil tersebut itu 5 menit. Jadi setelah 5 menit efeknya tidak ada lagi. Bahkan manusia tersebut menjadi seperti biasa atau seperti normal lagi. Tapi pil ini tidak bisa dikonsumsi semua manusia atau tergantung pada gen-gen yang ada di manusia tersebut ya. Jadi tergantung gitu. Jadi kalau gennya bisa sejalan dengan pil tersebut, maka dia akan menghasilkan kekuatan yang menentukan. Jadi kekuatannya itu terdapat atau terdiri dari ini kekuatannya itu. Jadi kekuatan pada manusia itu ditentukan oleh gen pada manusia tersebut ya. Jadi bukan asal-asal. Jadi ketika dia makan pil tersebut, dia menjadi kuat seperti Hulk, bukan. Jadi itu tergantung pada gen tersebut ya, gen pada manusia tersebut. Jadi di video ini, jadi di sini ada seorang ayah dan anaknya. Jadi ini ayah dan anaknya ini terlibat dalam masalah pil tersebut ya, dalam masalah Project Power tersebut, dimana ayahnya tersebut ini dilibatkan atau dituduh sebagai pengedar di berbagai daerah ya. Jadi ayahnya ini dituduh dan diincar, dicari atau bisa dikatakan boronan, dimana anaknya dari ayahnya ini diculik sama orang yang membuat Project Power tersebut, si Genesis. Jadi mereka menculik anaknya karena genetik dari anaknya tersebut itu mempunyai genetik yang sangat sempurna, di mana gen dari anak tersebut itu mampu mengobati, menetralisirkan semuanya gitu. Jadi intinya itu gen dari anaknya tersebut itu beda dari yang lain. Jadi diculik untuk sebagai uji coba terhadap pil yang mereka buat. Dan di sini bukan kepada anaknya aja ya yang untuk dibuat. Dan di sini bukan kepada anaknya aja ya yang membuat. Dan di sini bukan anaknya aja yang dijadikan uji coba, bahkan di sini ada sebuah negara yang bernama New Orleans
dimana di New Orleans ini dijadikan sebagai uji coba proyek tersebut ya, pil tersebut di situ diedarkan oleh Genesis melalui ya agen-agen tersebut ya, sama seperti narkoba, dimana kan kalau narkoba ini kan pasti ada pengedarnya dari agen ke agen atau bahkan rakyat-rakyat tersebut yang ingin mengedarkannya. Dan di sini negara New Orleans ini dijadikan sebagai uji coba pil tersebut. Jadi di adegan pertama ini kita melihat ada seorang perempuan yang sekarang gadis bisa dikatakan negro, bukan negro ya, jadi seorang gadis. Jadi gadis ini bernama Jadi di adegan pertama ini kita dilihatkan seorang perempuan yang mencari pil tersebut ya. Jadi pil ini sudah menyebar di mana-mana dan tiap-tiap rumah-rumah atau mungkin tiap-tiap gedung atau tempat-tempat yang kosong mungkin ada terletak di situ ya, karena mungkin para yang teledor atau yang gimana gitu meletakkannya sembarangan gitu. Jadi di sini perempuan ini mencari pil tersebut dan pil ini akan dijual kepada ya kalangan remaja yang bisa dikatakan ya yang kalangan remaja ya yang bisa dikatakan Hai guys, saya bingung ya. Kenapa saya kalau ingin membuat video itu saya bingung. Saya tidak bisa antara tidak bisa mikir atau saya bingung ya teman-teman. Kenapa ya? Niat saya untuk menjadi seorang YouTuber ini kuat sekali ya, tapi saya di sini bingung mengapa saya tidak bisa. Hai guys, welcome to back my channel. Jadi di video kali ini saya merasa bingung teman-teman. Dari tadi saya sudah berjam-jam membuat video, tapi saya tidak mendapatkan sedikit pun pas di menit tertentu itu saya tidak dapat. Saya bingung. Jadi saya ini bingung ya mau mulainya dari mana, karena dari segi
Hai guys, welcome to back my channel. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke guys, jadi di video kali ini saya ingin bertanya kepada kalian yang menonton video saya ini. Saya di sini merasa bingung, sungguh membanggakan. Mengapa saya mengatakan itu? Karena di sini saya tidak tahu ya, saya harus memulai dari mana dulu. Saya harus membuat konten video itu berisi tentang apa gitu. Sudah banyak video saya, mungkin teman-teman bisa kunjungi atau mungkin bisa cek video saya itu banyak beragam-beragam video atau beragam-beragam konten saya buat. Tapi saya tidak menentukan salah satunya, belum bisa menentukan gitu. Saya coba ini kayak kurang, saya coba yang ini kurang, saya coba hal-hal yang baru. Sampai sekarang ini saya belum bisa menentukannya teman-teman. Coba teman-teman kasih saran atau komen di bawah, cocoknya apa, harus gimana, harus mau gimana gitu. Karena di sini niat saya sangat kuat ya. Sampai-sampai dari segi studio, lighting, pencahayaan, semuanya saya renovasi biar lebih bagus lagi dengan semangatnya. Tapi ketika sudah semuanya saya renovasi yang seperti teman lihat-lihat ini semuanya ini terbuat dari bahan-bahan bekas, bahan-bahan yang tidak dipakai saya daur ulang kembali. Saya tidak punya duit, saya tidak punya modal untuk membeli peralatan syuting saya dari segi lighting yang mahal, mikrofon yang mahal, kamera yang mahal, semuanya mahal. Saya tidak punya duit, jadi semuanya saya gunakan ini adalah barang bekas saya daur ulang. Saya menggunakan kamera HP, saya andalkan itu adalah HP. Di sini ruangannya sangat sempit. Ini adalah ruangan kamar kos-kosan yang ukurannya mungkin bisa dikatakan 4x3. Coba teman-teman bayangkan. Sempit, makanya saya sisihkan setengah untuk studio saya dan setengah lagi untuk tempat tidur saya. Jadi saya di sini merasa bingung. Karena kenapa? Di sini adalah rawan keributan, rawan kebisingan. Karena mungkin dari tadi teman-teman dengar itu ada suara itu. Jadi mungkin bisa mengganggu konsentrasi untuk syuting. Beberapa hari ini bukan beberapa hari lagi, mungkin udah ada seminggu saya tidak buat video. Kenapa? Karena saya sibuk kerja pulangnya hampir malam, capeknya lagi. Jadi membuat video itu saya lelah. Tenaga untuk saya buat video itu tidak ada lagi teman-teman. Coba teman-teman kasih saran, saya butuh saran teman-teman gitu. Harus bagaimana? Karena niat saya ini sangat kuat ya teman-teman untuk menjadi seorang YouTuber seperti Asya Atta Halilintar, YouTuber terkece. Mungkin banyak ya teman-teman orang di luar sana. Mungkin pernah nggak teman-teman buat video mungkin videonya ya bisa dikatakan ya standar aja gitu ya, standar. Terus teman upload di media sosial atau di YouTube gitu. Ada yang komennya itu melenceng gitu atau mengejek, menghina gitu. Mereka tidak tahu. Mereka tidak ngerti atau mungkin tidak tahu ya sama sekali kalau buat video itu bukanlah gampang, bahkan adalah susah. Buat video itu sangat susah, butuh konsentrasi, butuh daya ingat, butuh tenaga, tempat yang aman, yang jauh dari kebisingan.
Mereka mungkin cuma tahu menghujat, mengkomen, mengkritik yang hal-hal yang tidak masuk akal, yang mengejek lah, yang menjatuhkan lah, yang membuat tidak, yang mematahkan semangat. Mungkin mereka kalau disuruh tampil, mungkin mereka tidak bisa, mungkin sama sekali tidak bisa. Mereka cuma pandai itu mengkritik. Tapi mungkin semakin banyak orang yang mengkritik, semakin banyak orang yang mengkomen, mungkin disitulah kita akan bisa mengambil, melihat di mana kesalahan-kesalahan kita, atau kesalahan waktu kita syuting itu kita tahu, kita bisa memperbaiki, bisa untuk mempelajarinya. Dan di video kali ini saya aturan mau membuat konten menceritakan sebuah film, tapi saya merasa kayak kurang semangat. Saya tidak tahu ya, entah dari kurang semangat, entah gimana, atau mungkin kurang persiapan. Saya merasa bingung, saya tidak tahu ya. Padahal niat saya ini sangat kuat. Tapi kalau dibilang sangat kuat, kenapa saya malas ya kan? Mungkin teman-teman kalau menonton video saya ini, mungkin teman-teman pasti mengkomen, mengkritik hal-hal yang seperti mematahkan semangat. Ya udahlah, jangan buat video gini, ya udahlah, jangan sok gaya, jangan ngomong aja berantakan, ngomong aja nggak bagus, ini segala macam semuanya gitu. Pasti itu mungkin udah ada ya. Jadi gimana ya teman-teman ya, dari tadi saya bingung, saya udah garuk-garuk kepala ini memikirkannya. Apakah saya harus, mungkin ya, harus betul-betul butuh persiapan yang matang untuk terjun di depan kamera biar videonya berjalan dengan mulus. Jadi bagi teman-teman yang niatnya kuat untuk menjadi seorang YouTuber, persiapkanlah dengan betul-betul, dengan matang. Mungkin kan banyak orang asal buat video, bikin video yang ya mungkin tidak memperhatikan banyak segala poin-poin terpenting gitu.